Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas pembahasan utul UGM Fisika paket 924 tahun 2019. Nah, langsung saja ya. Oke, untuk soal pertama, di sini ada sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu. Diperhatikan pada gambar. Nah, di antara pernyataan berikut ini, manakah yang benar? Oke, kita lihat di sini adalah soal dari kinematika gerak lurus. Nah, untuk opsi A itu tepat setelah waktunya itu 5 sekon, kecepatannya itu menurun, maka akan gaya bekerja dan berlawanan arah gerak benda. Ini tuh benar. Kemudian yang B, tepat setelah T5 sekon, karena gerak diperlambat, maka arah percepatan itu berlawanan dengan arah kecepatan benda. Itu salah. Kemudian C, di sini benda mengalami perlambatan senilai 2,5 m/s². Nah, untuk perlambatan terjadi pada waktu 5 sekon sampai 7 sekon itu menggunakan rumus GLBB, yaitu Vt sama dengan V0. Karena dipercepat maka positif A kali T, di mana Vt-nya itu adalah 0, kemudian V0-nya itu 7 ditambah A dikali waktunya itu adalah 2, 7 dikurang 5 itu adalah 2, maka hasilnya itu adalah minus 3,5 m/s². Maka pertanyaan yang C ini salah. Kemudian yang D, jarak yang ditempuh benda dari T sampai 0 sampai 5 sekon adalah, nah kalau yang D ini katanya 35 meter. Nah, maka untuk mencari jarak itu adalah, karena ini diagramnya itu bentuknya segitiga, maka bisa untuk mencari jarak itu bisa menggunakan luas segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi, yaitu alasnya itu adalah 5, alasnya 5, tingginya 7, maka jaraknya adalah 17,5. Maka pertanyaan yang D ini tuh salah. Kemudian yang E, percepatan benda nilai maksimum saat T itu adalah 5 sekon. Nah, ini percepatan konstan selama T sama dengan 0 sampai 5 sekon. Maka yang E ini salah. Maka jawabannya itu adalah yang A. Soal yang kedua, untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer, nah maka elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar. Nah, untuk menjawab soal ini adalah fisika modern di mana di sini diketahui panjang gelombang. Nah, berarti lambdanya itu adalah 500 nanometer, maka diubah ke meter, maka jadi 5 kali 10 pangkat minus 7. Nah, kemudian untuk mencari panjang gelombang, untuk mencari kecepatan, nah maka kita menggunakan rumus yaitu panjang gelombang sama dengan H dibagi akar 2Q dikali M dikali sama V. Nah, untuk mencari V, maka rumusnya berubah menjadi H kuadrat dibagi 2Q dikali M dikali lambda kuadrat. Ini tinggal masukkan, berarti hanya ini udah diketahui, yaitu sudah ada ketetapannya. Di Broglie itu adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 34. Nah, jangan lupa pangkat 2 dibagi sama 2 dikali Q-nya itu juga udah ada diketahui, elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, masanya juga sama udah diketahui, 9,1 kali 10 pangkat 31. Udah dari sananya udah ketetapan, dan lambdanya ini ada di soalnya tuh 5 kali 10 pangkat minus 7. Nah, jangan lupa pangkat 2. Maka hasilnya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 volt, atau dijadiin menjadi 6 μV. Nah, maka jawabannya itu adalah yang B. Soal yang ketiga, di sini ada sebuah truk itu bermasa 1000 kg melaju dengan kelajuan konstan yaitu 100 km per jam. Nah, menaiki tanjakan miring dengan kemiringan yaitu tan θ itu sama dengan 0,1. Nah, jika gaya gesekan total yang bekerja pada truk itu adalah 700 Newton, nah hitunglah gaya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk itu, di mana gravitasinya itu adalah 9,81 m/s². Nah, di sini
Untuk menjawab soal ini, kita lihat di sini ada usaha energi di mana masanya itu adalah 1000 kg. Nah, karena udah kilogram berarti kita nggak diubah satuannya karena udah benar. Kemudian di sini ada V-nya karena kelajuan, berarti 100 km per jam. Nah, kemudian tan-nya itu adalah 0,1. Nah, berarti sin tetanya itu berapa? Menggunakan konsep matematika yang kalau sin itu adalah demi depan miring, tan itu adalah desa depan samping gitu ya. Ini menggunakan konsep matematika yang itu. Nah, berarti kalau tan tetanya 0,1 maka sin tetanya berapa? Berarti 1 per akar 101. Nah, V-nya itu adalah tadi udah diketahui di soal 100 km per jam. Maka kita lihat, nah berarti ubah dulu ke meter per sekon, maka jadi 100 per 3,6 meter per sekon. Nah, jadi di sini nih kalau kita gambarkan ya, di sini tuh ada bidang miring, kemudian ada benda yang mau naik bidang miring atau naik tanjakan miring tersebut. Nah, kemudian berarti kita nyari daya. Nah, daya itu rumusnya adalah P sama dengan F dikali V, di mana F-nya itu adalah kita cari yaitu 10.000 dibagi 10.000 dibagi akar 101 ditambah 700. Ini tuh adalah si F-nya ya. Nah, dari sini nih. Ini sama yang ini. Ini adalah konsep dasar di mana ketika ada benda naik ke atas, berarti punya masanya itu adalah 1000. Nah, berarti beratnya itu menjadi 10.000. Kemudian ini kita proyeksikan ke sumbu Y juga. Nah, maka di sini menjadi W, di mana di sini menjadi W dikali sama sin theta. Ini sin theta ya. Jadi ini W dikali sin theta, W-nya itu adalah 10.000. Nah, sin theta-nya itu adalah 1 per akar 101. Nah, kita lihat nih, kalau kita mau menghitung si F nih, kalau kita mau lihat si F maka kita fokus ke sumbu si horizontalnya aja. Berarti kita fokus ke arah sininya aja nih. Nah, berarti di sini ada gaya apa aja? Ada gaya ini. Nah, kemudian ada gaya ini, kalian tambahkan. Nah, maka dikali sama V-nya kecepatan, maka masukkan di sini jadi 100 dibagi 3,6. Maka dapat dayanya itu adalah 47.222 watt, atau kalau kita ke kilowatt jadi 47 kilowatt. Maka jawabannya itu adalah yang A. Soal berikutnya, di sini ada 2 buah pegas identik. Nah, jika terpasang paralel, itu dibutuhkan usaha sebesar W untuk menarik pegas supaya bertambah panjang sebesar X. Nah, kemudian keduanya tuh dipasang secara seri. Nah, berapakah usaha yang dibutuhkan pegas yang tersusun seri tersebut agar kedua pegas itu bertambah sebesar X? Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah materi elastisitas, yaitu tentang pegas. Nah, diketahui di mana kalau pegas identik, nah paralel di sini mana, berarti di sini K1-nya itu adalah 2K, K2-nya itu adalah K per 2, di mana X1-nya itu adalah X, X2-nya itu adalah X, W1-nya itu adalah W. W2-nya berapa sih? Ini adalah setelah kita setelah kita menganalisis si soalnya gitu ya, diketahuinya itu tersebut. Nah, maka untuk mencari W2 itu menggunakan perbandingan W1 banding W2. Nah, di mana W1, di mana W itu usaha itu rumusnya adalah setengah K dikali X kuadrat. Nah, berarti tinggal bandingin. Maka W1 banding W2 sama dengan, nah W1-nya berarti setengah K1 kali X1 kuadrat dibanding setengah K2 dikali X2 kuadrat.
Nah, kemudian di sini ada setengah. Nah, berarti boleh coret, maka sisa K1 dikali S1 kuadrat dibanding K2 dikali X2 kuadrat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan K1-nya itu adalah 2K, kemudian K2-nya itu adalah K per 2, kemudian X-nya itu adalah sama, X1 sama X2-nya itu yaitu sama, yaitu X, maka tinggal kita hitung. Nah, maka W1 per W2 itu adalah 4/1 atau W2-nya itu adalah 1/4. Maka jawabannya itu adalah yang A. Lanjut nomor berikutnya, di sini ada tinjau suatu benda yang memiliki massa yaitu ρ0. Nah, jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka 3/4 bagian volumenya itu tercerup di dalam fluida tersebut. Nah, hitunglah massa jenis fluidanya. Nah, untuk mengerjakan soal ini adalah soal fluida dinamis, di mana kita lihat di situ ρ B itu sama dengan ρ0, ρ benda sama dengan ρ0. Nah, kemudian ρ0 itu adalah awal, kemudian V I beta sama dengan 3/4 V. Nah, keadaan mengapung. Nah, berarti kalau mengapung itu maka VB-nya, V bendanya itu sama dengan itu adalah gaya si apungnya ini. Nah, maka W itu rumusnya apa? Rho dikali G dikali V. Nah, kemudian F itu rumusnya apa? Rho dikali G dikali V. Jadi ini menggunakan konsep W sama dengan FA ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, maka F0 dikali V sama dengan rho F 3/4 V. Ini G-nya itu dihapus karena nilainya sama. Nah, kemudian rho B itu kan sama dengan ρ0 nih. Nah, maka tinggal diganti. Nah, kemudian V BT-nya itu adalah 3/4 V. Nah, tinggal masukkan. Nah, maka ketemu nih rho F-nya itu adalah 4/3 ρ0. Maka jawabannya itu adalah yang E. Soal berikutnya, di sini ada gelombang traversal itu menjalar dengan laju V pada sebuah tali yang memiliki tegangan tali T. Nah, berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang melanjar dengan laju 3V/3? Nah, kita lihat di sini pertama kita telusuri dulu, analisis dulu, diketahuinya itu apa aja. Di sini ada F1-nya itu adalah T, kemudian F2-nya itu yang ditanyakan berapa sih tegangan tali tersebut katanya. Nah, kemudian kita lihat di sini F1-nya itu adalah V menjalar dengan laju V gitu. Nah, berarti F1-nya itu adalah V. Nah, kemudian F2-nya menjalar dengan 2V/3. Nah, berarti itu adalah F2-nya. Nah, V itu adalah kelajuan gelombang traversal pada tali di mana rumusnya itu adalah V sama dengan akar F kali L dibagi sama E. Maka kalau kita amatin si V sama A, maka dapat bahwa V ini dia itu akan sebanding dengan akar ini akar F, sorry, di sini ada typo. Nah, di sini harusnya akar F. Jadi si V ini akan sebanding dengan akar F. Nah, maka kita bisa menggunakan perbandingan yaitu V1 banding V2 sama dengan akar F1 dibanding F2. Nah, kemudian kita lihat di sini V1-nya itu adalah V, V2-nya adalah 2/3 V sama dengan F1-nya itu adalah T. Maka kita ubah T per F2-nya yang ditanyakan, maka jadi 9/4 sama dengan 4/F2. Maka F2-nya itu dapat 4/9 T. Maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, soal berikutnya. Di sini ada sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya itu adalah 2 meter pangkat 3, 2 meter kubik. Nah, tekanannya itu adalah 10 pangkat 5 PA Pascal dan suhunya itu adalah 300 Kelvin. Nah, silinder itu kemudian disentuhkan pada tandon kalor yang suhunya itu dijaga tetap pada 900 Kelvin. Nah, gas mengalami ekspansi pada tekanan tetap. Nah, jika perubahan energi internalnya gasnya itu adalah 6 kali 10 pangkat 5 Joule, maka berapakah kalori yang diserap oleh gas tersebut? Nah, untuk mengerjakan yang ini kita lihat di sini adalah soal termodinamika di mana V1-nya itu adalah 2 meter kubik ini. Kemudian V2-nya itu yang ditanya. Kemudian T1-nya itu adalah 300 Kelvin.
kemudian K2-nya itu adalah 900 Kelvin. Nah, delta U-nya itu adalah 6 kali ini perubahan energi dalam 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, maka ini adalah proses isobarik, di mana proses isobarik itu adalah V1 banding T1 sama dengan V2 banding T2. Jadi proses isobarik itu adalah tekanannya tetap ya. Nah, maka dia masukkan V1-nya udah ada, T1-nya juga udah ada, V2-nya yang ditanya dibagi sama T2-nya juga ada. Maka ketemu nih V2-nya adalah 6 kali meter kubik. Nah, yang ditanya itu adalah kalor. Nah, maka rumus kalor itu adalah kalor sama dengan W ditambah delta U, usaha ditambah perubahan energi dalam, di mana W itu rumusnya itu adalah P dikali V2 dikurang V1. Ini adalah tekanan, ini adalah volume. Nah, tekanannya berapa? Tekanannya itu adalah 10 pangkat 5. Volume yang keduanya itu adalah 2. Volume yang keduanya itu adalah 6. Yang ini volume yang pertamanya itu adalah yang 2. Nah, kemudian ditambah perubahan energi dalamnya itu adalah 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, ini tinggal hitung, maka ketemu nih, yaitu jawabannya adalah 10 kali 10 pangkat 5 Joule. Maka jawabannya itu adalah yang E. Soal berikutnya, di sini ada sebuah sel surya memiliki efisiensi, yaitu efisiensi itu lambangnya yang ini ya. Nah, luas panelnya itu adalah 40 cm kuadrat, dan panel tersebut itu menerima sinar matahari dengan intensitas yaitu 10 pangkat 3 W per M kuadrat. Nah, sel tersebut itu menghasilkan arus sebesar 0,4 ampere dengan tegangan 2 V. Nah, berapa sih efisiensi tersebut katanya? Nah, maka ini tinggal kita analisa. Nah, berarti di sini ada apa aja sih yang diketahui? Ada V-nya, tegangan, kemudian ada arusnya, kemudian ada A-nya, itu adalah luasnya, luas penampang atau luas panelnya. Nah, kemudian 10 pangkat 3 itu adalah intensitasnya. Nah, yang tanya adalah efisiensi. Nah, maka kita menggunakan rumus P listrik sama dengan NPF otom. Nah, di mana VI sama dengan efisiensi dikali I dikali A. Nah, maka tinggal masukin nih. Nah, berarti kalau ditanya efisiensi, maka tinggal itu, maka ketemu dapat 20%. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Di sini ada perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi adalah sebuah permukaan. Nah, jika garis-garis gaya medan listrik yang menembus masuk pada permukaan itu sama dengan yang menembus keluar, nah maka jawabannya itu adalah B. Maka nilai kuat medan listrik pada permukaan itu tetap ya. Nah, jadi di sini kan ada garis-garis gaya medan menembus masuk pada permukaan sama dengan menembus keluar. Gitu, maka nilai kuat medannya atau N-nya itu pada permukaan itu adalah tetap, maka jawabannya itu adalah yang D. Soal berikutnya, di sini ada dalam sebuah awan mendung. Nah, bagian atas awan itu bermuatan positif dan bagian atas bawah bermuatan negatif. Nah, karena induksi oleh muatan bumi. Nah, bagian atas awan itu bisa bermuatan sebesar plus 40 C kolom, sedangkan bagian bawah itu bermuatan minus 40 kolom. Nah, bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, nah berapa sih gaya elektrostatik antara keduanya? Nah, ini Q1-nya udah ada tadi, positif 40 C, kemudian Q2-nya adalah minus 40 C. Nah, R-nya atau jaraknya itu adalah 2 kali 10 pangkat 3 meter. Di sininya kan 2 km nih. Nah, kalian ubah ke meter. Nah, maka untuk gaya elektrostatisnya itu menggunakan rumus F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. K-nya tuh udah ada ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya udah ada 40 dikali Q2-nya juga udah ada 40 dan R-nya juga udah ada 2 kali 10 pangkat 3, tinggal kuadratin. Maka tinggal kalian hitung, maka jawabannya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Maka jawabannya itu adalah yang C.
Soal berikutnya di sini ada dua buah bola masing-masing bermassa 1 gram itu diberi muatan yang sama besar. Lalu diletakkan sejauh 3 cm satu dengan yang lain. Nah, ketika dilepaskan, masing-masing bola mengalami percepatan sebesar 144 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa sih besar muatan yang diberikan pada masing-masing bola? Nah, untuk mengerjakan soal ini, nah kita lihat nih diketahuinya ada massanya yaitu 1 gram, nah tinggal ubah ke kilogram jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 dan jaraknya itu adalah 3 cm, nah berarti tinggal ubah ke meter 3 kali 10 pangkat minus 2 dan A-nya percepatannya itu adalah 144 m per s kuadrat. Nah, muatan masing-masing bola. Jadi di sini tuh ada muatan positif, ada muatan positif. Berarti kalau ada muatan positif, maka dia adalah saling tolak menolak. Nah, maka arahnya ada di sebelah kiri dan arahnya di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk mencari ini menggunakan F sama dengan M kali A, di mana F itu adalah Q kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan M kali A. Di mana Q-nya untuk mencari Q berarti rumusnya adalah R akar M kali A dibagi K. Nah, tinggal masukkan R-nya udah ada, M-nya juga udah ada, A-nya ada, K-nya juga udah ada, udah ketetapan. Nah, maka jawabannya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 7 C. Nah, maka jawabannya itu adalah yang D. Soal berikutnya di sini ada kawat. Nah, kawatnya itu berarus berada di dalam medan magnet. Nah, sepanjang 50 cm. Nah, arah kawat tegak lurus terhadap medan magnet. Nah, ketika kawat dialiri arus sebesar 10 ampere, nah resultan gaya pada kawat terukur sebesar 3N. Nah, berapa sih kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat berarus tersebut? Nah, ini panjang. Jadi ada sepanjang kawat nih. Nah, berarti di situ adalah panjangnya, berarti long, berarti lambangnya adalah L. Nah, berarti 50 cm. Nah, berarti ubah ke meter jadi 5 kali 10 pangkat minus 1. Kemudian ada arusnya itu adalah 10 ampere. Dan F-nya itu adalah atau gayanya itu adalah 3 Newton. Nah, medan magnet itu lambangnya itu adalah B, maka rumusnya itu adalah BIL. Di mana F-nya ada, medan magnetnya nggak ada, yang ditanya I-nya ada, L-nya ada. Nah, maka B-nya itu adalah 3,5 atau 0,6 Tesla. Nah, di sini soal berikutnya ada seberkas cahaya datang sejajar sumbu utama sebuah lensa cembung. Nah, sehingga dibiaskan mengumpul di titik apinya. Nah, jika di depan lensa cembung itu diletakkan lensa cekung, maka kemungkinan yang terjadi adalah yang E, yaitu jika di depan lensa cembung ini diletakkan lensa cekung, nah maka berkas sinar akan mengenai lensa cekung itu akan dan dibiaskan itu menyebar seolah berasal dari fokus lensa cekung. Lanjut nomor berikutnya. Di sini ada sebuah lubang disinari seberkas cahaya dengan panjang gelombang lambdanya berarti 500 nm atau nanometer. Nah, jika jari lubang sebesar A sama dengan 400 lambda, nah maka lebar pola terang tengah yang terletak pada layar sejauh 1 m dari lubang itu sebesar berapa? Nah, ini diketahuinya ada lambdanya 500 nanometer, D-nya itu sama dengan A, jadi A-nya itu sama dengan A ya, sama aja. Yaitu 400 lambda, L-nya itu adalah 1 meter. Nah, maka untuk mencari lebar pola terang pada difraksi celah tunggal atau delta P, rumusnya itu adalah 2 lambda kali L dibagi D ya. Nah, 2 lambda, L-nya itu adalah 1 dibagi D-nya itu adalah 400 lambda, maka delta P-nya itu adalah 1 per 200 atau 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Karena di sini di soalnya dia mintanya milimeter, maka dijadiin ubah, berarti jadinya 5 mm atau 5 mm. Maka jawabannya itu adalah yang D. Soal berikutnya, jadi ada panjang lintasan optik pada seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium dan indeks bias medium itu ya. Nah, dalam suatu medium yang seragam, nah lintas optik paling panjang, nah berarti maka jawabannya itu adalah yang A. Kenapa bisa A? Nah, kita lihat nih, ada sinar datang dari udara ke medium, maka N1 itu sama dengan NU, udara sama dengan 1, N2 itu adalah NM. Si medium itu. Nah, maka menggunakan rumus N2 bagi N1 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2. Maka lambda 1-nya kita kali silang, maka N2 bagi N1 dikali lambda 2. Maka N2-nya tuh udah ada NM
dibagi N1-nya itu 1 dikali lambda 2, maka lambda 1-nya itu dapat ketemu nih, Nm kali lambda 2. Nah, maka lambda panjang gelombang itu berbanding lurus dengan lambda medium panjang, maka jawabannya A. Juga lintasan yang paling panjang dalam medium gitu. Jadi lambda panjang itu sama aja kayak lambda medium panjang. Soal berikutnya, untuk melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat, nah lensa mata itu harus berakomodasi maksimum nih. Nah, dalam keadaan tidak berakomodasi, bayangan benda itu adalah yang E. Jadi berada di retina dan terbalik ya. Nah, kemudian di sini ada seorang pengamat itu bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Nah, menelusuri permukaan bumi dengan c adalah cepat lambat cahaya dalam ruang hampa. Nah, pengamat itu melewati sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 m. Nah, bangun geometris itu jika dilihat oleh orang diam di bumi berupa elips dengan jarak antar titik api. Nah, di sini kan ada nih ada bumi. Nah, buminya itu bentuknya elips, maka nih berubah nih bentuknya elips. Nah, jadi yang ini, nah V-nya itu adalah 0,6 c. Maka untuk mencari si F-nya atau jarak fokus elipsnya itu, kita harus mencari A-nya dulu nih. Maka ketemu A-nya itu adalah 1,25 meter. Nah, berarti untuk mencari fokus itu adalah akar A0 kuadrat dikurang B0 kuadrat sama dengan A0 kuadratnya itu ada yang ini yang kita cari, yaitu 1,25 dikurang B0-nya itu udah ada, yaitu 1 yang ini ya. Nah, berarti F-nya itu adalah 0,75 meter. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, nah hasil eksperimen efek Compton itu adalah jawabannya A, mendukung pandangan bahwa cahaya itu adalah partikel. Nah, soal selanjutnya, foton dari cahaya A itu mempunyai energi 2 kali dari energi foton dari cahaya B. Nah, perbandingan antara momentum foton cahaya A dengan momentum foton B itu B PA per PB itu berapa sih? Nah, diketahui di sini ada EFA sama dengan 2 EFB, maka HFA sama dengan 2H FB. Nah, maka C per lambda A sama dengan 2 C per lambda B. Maka lambda B-nya itu adalah 2 lambda A. Nah, berdasarkan rumus lambda sama dengan H per P, diperoleh bahwa H lambda A dibagi lambda B sama dengan PB dibagi PA. Nah, lambda A-nya belum ada, dibagi lambda B-nya udah ada, 2 lambda A yang ini yang kita cari nih sama dengan PB dibagi PA, maka PA per PB itu adalah 2/1, maka jawabannya itu adalah D. Nah, menurut teori atom Bohr, nah jika jeraji orbit elektron itu keadaan N sama dengan 1 adalah 0,0529 nm. Nah, berapakah jari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 5? Maka Rn sama dengan N kuadrat R0 sama dengan N2 R0 itu udah ada 0,0529 yang ada di soal. Nah, maka jari-jarinya, nah berarti R5 karena di sini keadaan N sama dengan 5, maka N-nya berarti jadinya menggunakan rumus yang ini ya. Nah, berarti N-nya itu adalah 5 kuadrat dikali 0,0529 nm, maka R5 itu adalah 1,32 nm, maka jawabannya itu adalah yang B. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian kurang paham, boleh ya tanya-tanya di bawah di komen ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.